Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT, MEng, IPM, ASEAN Eng, dan Bapak Dr. Insinyur Piagian Pastawan, SPT, MSc, IPP, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Perkenalkan, saya Kartini Sekar Arum dengan NIM 204555750 PT 08430. Akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Tapioka dengan Tepung Ketan Hitam Oryza sativa var glutinosa L terhadap kualitas kimia, sensoris, dan mikrostruktur bakso ayam broiler. Memasuki bab pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi eh, dalam penelitian saya yaitu yang pertama yaitu kegemaran masyarakat mengkonsumsi bakso. Seperti yang diketahui, bakso merupakan produk olahan daging yang memiliki kadar protein, vitamin, dan mineral yang tinggi. Bakso sering dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil maupun orang dewasa. Proses pembuatannya yang mudah dan dapat ditemukan dimanapun. Kemudian daging yang biasanya digunakan dalam pembuatan bakso adalah daging sapi. Akan tetapi di era yang sekarang ini, semakin banyaknya peminat bakso, daging yang digunakan juga bervariasi, seperti daging ayam, daging kambing, kelinci, kuda, dan daging lainnya. Di penelitian kali ini digunakan daging ayam broiler sebagai bahan penyusunnya, karena daging ayam broiler memiliki kandungan protein yang baik untuk pertumbuhan serta meningkatkan kecerdasan masyarakat. Kemudian dalam pembuatan bakso biasanya ditambahkan bahan pengisi berupa tepung. Bahan pengisi berupa tepung ini biasanya digunakan yaitu tepung tapioka. Pada penelitian kali ini, saya ingin mensubstitusi tepung tapioka dengan tepung ketan hitam. Karena tepung ketan hitam memiliki kandungan amilopektin yang tinggi, hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tapioka. Tepung ketan hitam juga bebas gluten, sehingga dapat menciptakan dimensi baru dalam hal rasa, tekstur, dan daya tarik visual pada bakso. Adapun tujuan dan manfaat, yaitu tujuannya untuk mengetahui kualitas kimia, sensoris, dan mikrostruktur pada bakso daging ayam broiler dengan mensubstitusi tepung tapioka dengan tepung ketan hitam. Manfaatnya yaitu informasi ilmiah bahwa dengan mengganti tepung tapioka ke tepung ketan hitam dapat mempengaruhi kualitas kimia, sensoris, dan mikrostruktur pada bakso ayam broiler dan memberikan informasi mengenai bahan yang dapat menggantikan fungsi tepung tapioka sebagai bahan pengisi filler dan bahan perekat pada bakso yang memiliki kandungan gizi yang lebih sehat. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian Montulalu et al. 2013 menyatakan bahwa bakso merupakan makanan yang mempunyai kandungan protein hewani, mineral, dan vitamin yang tinggi. Susanti et al. 2021 menyatakan bahwa daging ayam broiler termasuk bahan makanan yang disukai masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan protein hewani karena selain mengandung gizi yang lengkap juga mengandung sejumlah unsur yang dibutuhkan manusia yaitu protein, karbohidrat, lemak, air, mineral, dan vitamin serta memiliki rasa dan aroma yang enak. Dewi dan Auliana 2012 menyatakan bahwa beras ketan hitam Oryza sativa glutinosa L mengandung amilopektin yang tinggi sebesar 92 sampai 98%. Hidayah et al. 2019 menyatakan bahwa kualitas kimia daging yang diamati pada penelitian ini meliputi kadar air, abu, protein, dan lemak. Negara et al. 2016 menyatakan bahwa bagian organ tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah mata, telinga, indera pencicip, indera pembau, dan indera peraba atau sentuhan. Kemudian alat indera memberikan kesan atau tanggapan dapat dianalisis atau dibedakan berdasarkan jenis kesan. Nugroho et al. 2019 menyatakan bahwa mikrostruktur merupakan salah satu faktor pengendali utama dari tekstur dan sifat fungsional produk pangan. Pengujian mikrostruktur dilakukan untuk mengetahui struktur mikro pada bakso antara kontrol dan perlakuannya. Masuk ke bab 3 yaitu landasan teori. Yang menjadikan landasan teori pada penelitian ini yaitu daging ayam banyak mengandung protein dan zat-zat lainnya seperti lemak, mineral, dan vitamin yang penting untuk kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Daging ayam juga memiliki kadar air 78,86%, protein 23,20%, lemak 1,65%, mineral lazim
dan layak konsumsi oleh manusia. Kemudian beras ketan hitam merupakan varietas beras yang patinya mengandung amilopektin sebesar 92 sampai 98%. Hal ini mengakibatkan beras ketan hitam memiliki karakteristik pekat atau lengket setelah dikukus atau direbus. Bakso adalah produk olahan daging giling yang dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu serta bahan lainnya yang dihaluskan kemudian dibentuk bulatan-bulatan dan kemudian direbus hingga matang. Hipotesisnya yaitu penggunaan tepung ketan hitam Oryza sativa varigulutinosa L sebagai pengganti tepung tapioka dapat mempengaruhi kualitas kimia, sensoris, dan mikrostruktur pada bakso ayam broiler. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan meningkatkan kualitas kimia, sensoris, dan mikrostruktur. Masuk ke bab 4, yaitu materi dan metode. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan November 2023 hingga bulan Desember 2023. Untuk tempatnya dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging Gedung H1, lantai 1, sayap timur Universitas Gadjah Mada, dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya timbangan digital, pisau, talenan, sendok, baskom, saringan, panci, kompor gas, refrigerator, chopper, grinder, gelas ukur 500 ml, termometer, oven, cawan porselen, Erlenmeyer, pipet, tabung reaksi, silika dix, pengaduk, kertas saring, soklet, pengaduk kaca, desikator, gelas ukur, labu kendal, corong, pipet volume 25 ml, alat destruksi, kaset, mikroskop, silet, dan destilasi. Untuk bahannya yang digunakan yaitu daging ayam broiler dengan kulit, tepung ketan hitam, tepung tapioka, putih telur, es batu, garam, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, sodium triphosphate, yaitu STPP, dan penyedap rasa. Kertas saring, aquades, kloroform, indikator mix, K2SO4, CuSO4, H2SO4, H3PO3, NaOH 10%, HCl 0,1, N air mineral, formalin 10%, alkohol 70%, 80%, silol, alkohol absolut, dan hemaktosilin eusin. Untuk metodenya yaitu pembuatan bakso daging ayam. Proses dalam pembuatan bakso dengan cara daging ayam digiling kasar dengan grinder. Daging yang sudah digiling dimasukkan dalam bowl chopper dan ditambah tepung tapioka, STTP, dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan sedikit serta ditambahkan air es sedikit demi sedikit. Adonan bakso daging dibagi menjadi 4 level dengan penambahan tepung ketan hitam masing-masing 0%, 25%, 50%, dan 75% dari berat adonan. Adonan digiling kembali hingga homogen dan dibentuk seperti bola-bola menggunakan sendok. Lalu dimasukkan ke dalam air hangat dengan suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Suhu perebusan dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, ditunggu hingga bakso telah mengapung dan menandakan bakso telah matang selama 5 menit. Bakso yang telah matang ditiriskan dan didinginkan. Kemudian bakso diuji untuk uji kualitas kimia, sensoris, dan mikrostruktur dilakukan dengan 5 kali pengulangan. Berikut adalah tabel formulasi bahan untuk bakso ayam broiler. Uji kualitas kimia. Uji kualitas kimia dilakukan menggunakan alat food scan yang akan mendeteksi atau membaca rata-rata kadar air, kadar protein, dan kadar lemak dalam satuan persen. Kemudian ada uji kualitas sensoris. Pengujian sensoris dilakukan dengan menggunakan panca indera manusia untuk mengetahui nilai penampakan, aroma, rasa, dan tekstur pada produk yang akan diuji. Kemudian uji mikrostruktur. Tahapan dalam pembuatan preparat bakso ayam terdiri dari persiapan jaringan dehidrasi dan penjernihan, infiltrasi parafin atau parafinisasi dan pengeplokan, pemotongan jaringan, dan tahap pewarnaan. Preparat histologi bakso dilakukan dengan pengecatan hemaktosilin dan eusin. Analisis data. Data hasil uji kualitas kimia dianalisis dengan analisis rancangan acak lengkap pola searah dengan one-way ANOVA. Apabila terdapat perbedaan hasil yang signifikan, maka akan diuji dengan Duncan's New Multiple Range. Data yang diperoleh dari uji sensoris berupa warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima. Bakso daging ayam dianalisis dengan uji non-parametrik atau uji Kruskal-Wallis. Data yang diperoleh dari uji mikrostruktur menggunakan pengamatan dan dianalisis secara deskriptif. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.